kedua, itu terkait dengan rumah di dalam tempat ibadah, ada SKB-nya. Siapa dengar dulu, dengar. Dan Menteri Agama. Yang ini sudah di ntar dulu. prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi saya melapor dan kita izin semua. Oke, itu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Siapa yang bilang gereja? Itu dia punya izin dari sananya gereja. Saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Bismillahirrahmanirrahim wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Cibinong ya, yang melarang ibadah perayaan Natal gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI yang digembalakan oleh pendeta Niki, teman-teman sekalian. Dia dipalang ya, jalan menuju ke tempat ibadah, yaitu rumah yang mereka gunakan sebagai ibadah ya. Dan karena tentu banyak jemaat ya yang biasa ibadah, maka mereka merayakan ibadah Natal, tetapi terhalang karena ya kandurun-kandurun intoleran ya, karena haram Natal bagi mereka ya. Dan ini pengaruh seperti ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf ya, kami tidak bisa mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya dan segala macam lah ya, alasan-alasan mereka. Haram ya berfoto di pohon Natal, haram ini haram itu ya. Memang kalau udah bulan Desember semua haram-haram bagi teman-teman kita muslim ini, tapi tidak semua. Karena misalnya Profesor Quraisy Shihab itu memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Gus Miftah, ada beberapa ustadz yang saya lihat justru hadir ya, misalnya Habib Kripo misalnya, Permadi Arya misalnya, itu Bang Ade Armando, Denny Siregar, itu mereka mengucapkan kok. Mereka ini tokoh, aktivis, mereka adalah orang-orang Islam, bukan abal-abal. Tapi mereka tidak mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menyedihkan sekali, tetapi itulah yang terjadi di negara kita. Seperti di cuplikan yang kita sudah lihat tadi, ya bagaimana kemudian mereka melarang peribadatan. Nah teman-teman sekalian, saya akan tampilkan kepada kita bagaimana kemudian pelarangan ini terjadi, dan juga tentang Ustadz Hadi Hidayat yang memberikan sebuah statement memohon maaf karena mereka tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Dan nanti kita akan lihat terakhir bagaimana kemudian orang-orang Kristen itu yang ada di GPDI Cibinong yang di Bogor itu tetap merayakan Natal tetapi di tempat terbuka. Mari teman-teman kita simak videonya yang ada berikut ini. Gereja, tapi bukan bangunan bentuk gereja. Kak tidak paham. Bapak lihat suratnya. Gitu loh. Suratnya udah jelas gereja. Suratnya itu gereja. Bapak dibohongin. Kita nggak mau ibadah di sini. Kita nggak melarang ibadah, terserah. Ini kan beribadah. Lemah bukan gereja. Ini jadi gini. Bab surat gereja. Rumah nggak beribadah. Lah kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Kata siapa rumah tidak boleh beribadah, Pak? Jawab, Pak. Kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Ya ampun, rumah saya dekat masjid loh di Ciluar itu, tapi tidak pernah melarang kami beribadah. Rumah saya dekat masjid banget, tapi tidak pernah
dari pihak RT pada pihak warga melarang untuk beribadah. Kalau rumah tidak bisa beribadah, berarti semua muslimnya tidak bisa beribadah di rumah dong. Sama dong sama kita. Jangan seenaknya ngomong tidak bisa beribadah. Itu cuma formalitas. Karena dari suratnya sana memang di mana-mana SK itu turunkan ada izinnya surat. Seperti itu. Tapi kan di rumah kan bukan gereja, dia tidak pun nulis depan rumah gereja. Yang penting kan kalau stempel kopi surat gereja Semua di mana-mana tanda nama gerejanya. Kan di rumahnya juga tidak ada tulis gereja. Gereja rumah. Iya, makanya yang dibilang kan kalau tidak boleh ada gereja, berarti tidak boleh ada masjid, sama dong. Masjid ada, gereja tidak boleh ada, tuh gimana ceritanya? Tidak bisa beribadah di rumah itu undang-undang dari mana tidak bisa beribadah di rumah? biar juga tetap kita selalu ada alasan. Tadi Bapak tadi bilang tidak bisa beribadah di rumah Ibu. Diam, Bapaknya bilang sendiri. Saya masih rekam dong. Saya mau beribadah tidak bisa beribadah Ibu. Ya sudah, diam aja dulu. Kita tuan rumah. Kita berhak tamu masuk atau enggak, kita berhak juga. Saya tidak bisa beribadah, kita datang beribadah bukan cari ribut. Datang kayak gini ribut. Ini provokatornya sangat banyak dari kemarin. Ini kan jalan umum. Ini jalan Oh, kalau buatnya jalan raya Ibu juga jalan raya Ibu dong. Oh, salah. kita cipta geraha. Di gereja. Yang kedua habisnya kasih dan rahmat-Mu. Warga yang melarang ibadah di rumahnya, Pak Pendeta Niki, akhirnya diizinkan ibadah di lapangan yang terbuka. Sangat menyedihkan. Hidupku Engkau sungguh ibadah di lapangan belakang kantor pemasaran, tidak bisa ibadah di tempat Pendeta Niki Wakari karena warga melarang. Berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagiku, Tuhan Yesus punya cara Bapak Pendeta Billy Mande untuk menyelamatkan mereka, untuk menjangkau mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita mau pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bukan kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan, juga bukan kebanggaan pribadi kami, tetapi kami hanya datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika berita ini disampaikan, ketika kebenaran ini didengar oleh orang di sekitar ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di dalam Nama Tuhan, warga-warga yang tidak memberi. dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus. Selamatkan lingkungan ini. Selamatkan Cipta Geraha. Selamatkan Emerald City. Selamatkan Cibinong dan Tuhan, kami hanya datang kepada yang mempunyai. Tuhan, kami hanya menyampaikan itu kepadamu. Inilah kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hanya ada aparat. para undangan yang ada, mari kita dapat bersatu hati di tempat itu. Jemaat-jemaat kami yang masih ada di sana, mari ambil tempat walaupun kita bisa berdiri
Terima kasih, Kita gunakan Bapak. tempat ini dengan Amin. sebaik-baiknya. Amin. Yes. Kami percaya dan kita harus yakin Amin. Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kalau di dalam ruangan kita, khotbah kita tidak didengar oleh mereka, tetapi saat ini suara saya bisa dijangkau. Amin. Bisa Amin. mereka dengar Terima kasih. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Percaya, Bapak. saudara. Di tempat ini ada pimpinan kami yang ada. Sebelum kita akan memulai semuanya, kami minta Bapak Jeffrey Monunimbat, Pendeta Jeffrey Monunimbat, untuk buka persekutuan kita ini di dalam doa dan waktu dan tempat. Kami persilakan. Bapa di surga, Dalam nama Yesus, terima kasih. apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap beribadah. Amin. Amin. Puji Engkau, mengagungkan, membesarkan namamu dalam situasi apapun juga. Dan saat ini kami ada di tempat ini juga. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Amin. namamu. Mari kiranya Tuhan ada bersama kami. Roh Kudus menaungi kami. Amin. Roh Kudus menuntun kami. Amin. Memagari kami dengan kuasa Amin. Tuhan. Amin, Yesus. Sehingga ibadah kami Percaya, menjadi ibadah Bapak. yang menyenangkan hati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Segala gangguan pekerjaan kuasa kegelapan kami Ini tolak dalam kantor nama pemasaran Mark Yesus. Ketinggalan Terima kasih Cipta Bapak. Geraha Kami Permai. habiskan ibadah Natal pada saat ini di tempat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama, dan teman-teman kalian sudah bisa melihat bagaimana kemudian mereka mempersulit ya peribadatan Natal yang dilakukan di GPDI Cibinong, Kabupaten Bogor. Teman-teman sekalian, kita sudah bisa menebak ya, mereka ini melakukan hal demikian itu karena memang mereka anti pada hari raya Natal. Karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan itu punya anak. Sesuai dengan ajaran mereka di dalam Al-Quran mereka bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Itu sebabnya mereka teman-teman sekalian sangat-sangat tidak setuju jika ada orang-orang Kristen yang merayakan Natal. Tapi teman-teman sekalian, saya mengomentari apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dia mengatakan ya dia meminta maaf karena tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Dan kami orang Kristen tidak pernah mengharapkan untuk Anda mengucapkan selamat Natal kepada kami. Tapi setidaknya Anda menghargai tentang peribadatan dan perayaan Natal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia ini, Pak. Kemudian Anda bicara tentang Nasrani. Itu Anda sangat keliru besar. Itulah tuduhan daripada kitab suci Anda. Karena menganggap bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Ya, kami bukan Nasrani, Pak Ustadz. Kami Kristen. Nasrani itu adalah sekte sesat. Ya, yang menyembah Maria. Ya, makanya kan ada ya, apakah engkau Isa yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah? Ya. Nah, itu bukan untuk orang Kristen. Tetapi itu adalah tuduhan kepada orang-orang yang mentuhankan ibunya Isa. Karena selama ini kan kalian sama-samakan antara Isa dan Yesus tuh. Ya kan? Jadi kami anggap Nasrani itu sebagai sekte sesat karena Tuhannya adalah Bapa, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Dan Kristen Protestan, Kristen Katolik tidak pernah menyembah Maria sebagai Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita tidak membutuhkan ucapan selamat Natal dari Ustadz Adi Hidayat, tapi setidaknya mereka bisa menghargai perayaan-perayaan Natal kita. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.